Ketemu lagi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini kita bersilaturahim setelah menunaikan sholat fardu, sholat duhur kita. Mudah-mudahan amalan kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bihil qurqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaiz wa tunanlu bihi raghib wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamuli wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan lagi materi kajian kita di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, mengisi waktu, mengisi luang. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan, keberkahan bagi kita untuk thalabul ilmi, ya, untuk thalabul ilmi. Waalaikumsalam dari Musa Rahmat, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat berkah, ya, sahabat-sahabat sekalian. Kita tegur sapanya nanti dulu, ya. Kita coba bahas dulu yang terkait dengan materi kajian kita kali ini adalah antara sholat dan akhlak. Antara sholat dan akhlak. Ini penting bagi kita supaya menjadi rujukan kenapa kita harus sholat dan bagaimana sholat kita. Apakah sholat kita sudah sesuai atau bagaimana? Ini akan terlihat dari dampak kesehariannya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, suatu pekerjaan itu akan terlihat berhasil pekerjaan itu kalau mendekati tujuannya. Suatu pekerjaan itu dinyatakan pekerjaan berhasil kalau mendekati kepada tujuannya atau sesuai dengan tujuannya. Berapa persen mendekati tujuan itu? Nah, ini yang harus kita coba renungkan bersama. Ya, kita coba renungkan bersama. Sholat kita dari mulai subuh sampai dengan isya ada 5 waktu yang kita tunaikan. Dari 5 waktu ini kita dalam rangka merenung, ya. Karena katanya merenung sesaat untuk perubahan itu lebih baik dibandingkan beramal soleh yang tidak ada perubahan. Merenung sesaat untuk berubah lebih baik, itu lebih baik dibandingkan amal soleh yang tidak berdampak pada perubahan. Ya, coba kita renungkan, apakah amal soleh kita berdampak perubahan atau renungan ini yang dapat berdampak pada perubahan. Kita merujuk kepada salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Yang bunyinya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqal halu'an. Idam masahu saru jaru'an wa idam masahu khairum manu'an ilal masoli alladinahum ala solatihim daimu. Kurang lebih artinya seperti ini. Teman-teman boleh membuka ayat Al-Qur'annya, ya. Yang kita bahas adalah surat Al-Ma'arij atau surat ke-70 ayat 19 sampai 23. Kurang lebih artinya sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Terus sudah keluh kesah itu kikir. Ya. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia sangat kikir. Kecuali orang yang mengerjakan sholat. Ilal musolin. Kecuali orang yang mengerjakan sholat. Yang mereka tetap mengerjakan sholatnya tanpa henti, ya kan?
Apakah sedang susah dia sholat, apakah dia sedang senang dia juga sholat. Ya kan? Itu. Jangan sholat ketika susah saja. Ya, jangan hanya sholat ketika susah saja. Tapi sholat yang berkelanjutan, sholat yang berkesinambungan, sholat yang terus menerus. Ini yang harus menjadikan bagi kita sesuatu yang coba kita refleksikan. Betulkah sholat kita ini sesuai dengan yang disyariatkan? Nah, kita coba renungkan dari sini. Ayat ini menegur kepada kita, mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah dan kikir. Kalau bahasa Sundanya, kikir, koret, merekedeweng, keket mengkene, seperti itu. Ya, jadi luar biasa istilahnya. Ya. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila ia ditimpa kesenangan atau kebaikan, ia sangat kikir. Kecuali ilal mussolin, kecuali orang yang mengerjakan sholat. Kalau kita mengerjakan sholat, kita masih kikir. Kalau kita mengerjakan sholat sering berkeluh kesah, artinya ada apa dengan sholat kita? Ya kan? Kita sholat subuh sholat, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Tidak ada yang oleh kita ditinggalkan, semuanya kita tunaikan. Namun demikian di dalam Al-Quran disebutkan, manusia itu keluh kesah, manusia itu dalam keadaan kikir. Keluh kesah kalau sedang susah, kikir kalau sedang banyak uang, banyak harta. Ya kan? Gitu. Nah, apakah kita seperti itu? Kalau kita seperti itu, berarti tanda tanya dengan sholat yang kita kerjakan, dengan sholat yang kita lakukan. Kalau kita masih berkeluh kesah, kalau kita masih kikir kepada saudara, kepada keluarga, kepada siapapun yang punya kewajiban kita untuk memberi, tapi kita masih kikir, maka tanda tanya besar terkait dengan sholat. Itu yang pertama, kikir dan keluh kesah. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan kikir. Kalau kita disebut, kamu orang kikir, nah, kita tidak akan menerima. Padahal sebetulnya kata Allah disebutkan, kita itu manusia kikir. Ketika sedang senang sangat kikir, ketika sedang susah berkeluh kesah. Itulah manusia. Kecuali orang yang sholat, ilal mussolin, dan terus menerus sholatnya. Sedang susah dia sholat, sedang senang apalagi. Jadi jangan gini, sholat hanya ketika susah, ketika senang kita lupa. Hura-hura lagi, main lagi, keluyuran lagi. Bahkan mungkin bermaksiat lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ayat ini menegur kepada kita, mengingatkan, memberikan warning kepada kita, jangan sampai kita tetap sholat, bahkan sholatnya tepat waktu, tepat cara, tepat tempat, ya kan? Semuanya dikemas dengan baik dan benar, sesuai dengan syariat sholatnya, tapi buah dari sholatnya tidak nampak. Kita masih berkeluh kesah kalau punya masalah, kita masih bersifat kikir untuk memberi kalau kita sedang berlapang. Berarti sholat kita belum benar, belum baik. Ada juga ayat yang lain. Surat Al-Ankabut ayat ke-45. Surat Al-Ankabut ayat ke-45 ini juga menegur kepada kita. Ya, menegur kepada kita. Dalam kitab ini disebutkan ayat yang menyebutkan bahwa ini teguran kepada kita, diantaranya Al-Ankabut dan Al-Ma'ariz. Nah,
tadi Al-Ma'arij sudah disebutkan bahwa kita itu diciptakan sebagai manusia yang kikir, diciptakan sebagai manusia yang berkeluh kesah. Berkeluh kesah kalau memiliki masalah, dan sifat kikir kalau kita sedang berlapang, rizkinya banyak tapi kikir. Nah itu kita, kecuali orang yang sholat. Ila musolin, orang yang mengerjakan sholat dan sholatnya terus menerus. Susah dia sholat, senang juga tetap sholat. Nah, ayat yang lain Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholat. Inna sholata tanha anil fahsa'i wal munkar. Nah ini cluenya ya, kata kuncinya. Inna sholata tanha anil fahsa'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar. Ya. Dan sesungguhnya inna sholata, dan sesungguhnya waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, yang kamu kerjakan. Inna sholata tanha anil fahsa'i wal munkar. Itu kata kuncinya. Kalau sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa yang keji, apa yang munkar? Nah, sesuatu yang tentunya tidak diridhoi Allah. Bukan amal soleh, melainkan amal salah. Ada yang menyampaikan seperti ini, ada yang menyampaikan seperti ini. Buat apa sholat? Yang penting mah dengan tetangga kita akur, dengan dulur kita akur, dengan tetangga baik, dengan keluarga juga kita baik. Kalimat ini seperti benar. Kalimat ini seperti yang benar. Buat apa sholat? Yang penting mah akur jeung dulur, hade jeung dulur, akur dengan tetangga, baik dengan tetangga. Yang penting itu. Buat apa sholat? Abaikan sholat. Terlihat seperti yang benar. Padahal justru kalaulah dia sholat, dia akan baik dengan tetangga, dia akan baik dengan saudara, dia akan baik dengan keluarga, dia akan baik dengan teman-temannya, handetolan, kerabatnya, sahabatnya. Itu kalau sholat. Tanha anil fahsa'i wal munkar. Suatu ketika ada seorang sahabat bercerita. Seorang sahabat tadi menengok ada yang meninggal dunia. Sahabat tadi menengok kepada tetangganya yang meninggal dunia. Ketika nyampe di rumah duka, dia ketemu dengan ibunya yang sudah renta, sudah sepuh. Lalu ibunya sepintas berucap dengan sahabat yang sedang takziah tersebut. Dia menyampaikan seperti ini. Alhamdulillah pun anak mah mabok oge tara ngaganggu batur. Ini bahasa Sunda ya. Kalau kita terjemahkan, alhamdulillah anak saya kalau mabok juga tidak pernah mengganggu orang lain. Kalimat ini seperti benar. Dimulai dengan kata alhamdulillah. Ya, dimulai dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah anak saya, kalau diterjemahkan secara bebas, alhamdulillah anak saya kalaupun mabok tidak pernah mengganggu orang lain. Kalaupun mabuk tidak pernah mengganggu orang lain. Sepintas kalimat ini benar. Karena tidak mengganggunya. Tapi apa coba? Dia mabok, tapi orang tuanya merasa bangga karena tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, tidak mengganggu tetangganya, tidak mengganggu yang lain. Padahal dia mabok.
Sudah jelas mabok dilarang. Ya kan? Sudah jelas mabok itu haram. Kalimat ini seperti yang benar. Alhamdulillah, diawali dengan alhamdulillah. Anak saya mabok, walaupun mabok dia mah tidak pernah mengganggu orang lain. Nah, dari kalimat itu dia mencoba ngecek kepada wilayah tersebut. Sahabat tadi mengecek, betulkah yang meninggal itu suka mabok? Betulkah yang meninggal itu suka berbuat maksiat? Maka didapatkanlah sebuah informasi, beberapa informasi, ternyata betul anak tersebut atau orang tersebut yang sudah meninggal tadi adalah semasa hidupnya kebiasaannya adalah seperti itu. Sambung ayam, ngadu ayam, mabok, mungkin judi, mungkin yang lainnya. Cuman kalimat yang keluar dari bunda tercintanya, alhamdulillah anak saya walaupun mabok tidak pernah mengganggu orang lain. Ini kalimat keliru, perlu diluruskan. Kenapa? Karena kalau dia sholat berucap alhamdulillah, alhamdulillahnya di tempat yang tepat untuk sesuatu hal yang tepat. Dia sholat, maka inna sholata tanha anil fahsa iwal mungkar. Sholat itu bisa mencegah kepada kemungkaran. Tidak cukup dengan ucap alhamdulillah. Ya kan? Tidak cukup dengan ucap alhamdulillah seolah-olah taat. Tidak cukup dengan ucapan bismillah seolah-olah kita taat. Lebih daripada itu, tentunya adalah kita bisa memaknai buah daripada apa yang kita kerjakan, buah dari apa yang kita amalkan, buah dari apa yang kita tunaikan, yakni sholat. Inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar. Tidak mungkin orang yang suka sholat, mengerjakan sholat, menunaikan sholat, mencuri. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang suka sholat korupsi. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang suka sholat mabuk. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang suka sholat berzina. Tidak mungkin. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar. Kata Allah demikian. Kalau terjadi dia Islam, dia sholat, bahkan dia haji, tapi dia bermaksiat kepada Allah, bukan sholatnya yang dipersalahkan, tapi kenapa sholatnya tidak memakai sholat yang baik yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Syariatnya, niatnya, apakah niat sholat, niat ke haji ini adalah dalam rangka ibadah, atau ingin terlihat alim oleh orang lain, ingin terlihat soleh oleh orang lain, ingin terlihat baik oleh tetangga kita. Nah, ini menjadi sebuah hal bagi kita untuk direnungkan. Merenung sesaat untuk perubahan lebih baik dibandingkan dengan beramal soleh yang dilakukan bertahun-tahun tapi tidak berdampak perubahan. Sholat, amal soleh, tapi tidak berdampak perubahan. Ya, ini perenungan kita. Merenung sesaat hari ini untuk berubah, sehingga sholatnya lebih baik, berdampak kepada inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar, maka tentunya sholatnya lebih baik. Kalau hari ini, kata baginda Rasul, kalau hari ini amal kita sama dengan kemarin, rugi. Artinya hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, ini yang disebut dengan fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi berlomba itu bukan hanya dengan orang lain kita berlomba, berlomba dengan diri sendiri, berlomba dengan amal sendiri. Kalau kita kemarin membaca satu ayat, berarti hari ini membaca satu ayat lagi, kata Rasul rugi, walaupun itu amal baik. Berarti kalau kemarin satu ayat, hari ini harus dua ayat. Kalau kemarin 3 ayat, hari ini harus jadi 4 ayat. Dan begitu seterusnya, fastabiqul khair. Bukan hanya dengan orang lain, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba kebaikan itu bisa jadi dengan diri kita sendiri. Insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan yang kita laksanakan melalui media ini
juga dalam rangka pastabiqul khair, dalam rangka watawasau bil haq, dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Amal soleh sekecil apapun akan menjadi kebaikan dan dicatat menjadi ladang amal dan berpahala. Ya, insya Allah. Semoga Allah menyertai kita semua. Semoga Allah memberikan bimbingannya kepada kita, apalagi di bulan Ramadan yang sungguh berkah ini, di hari-hari terakhir menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang dimenangkan dan memenangi dari perjuangan di bulan Ramadan ini. Insya Allah gelar la'alakum tatakun akan disematkan oleh Allah dalam pribadi dan jiwa-jiwa yang suci, yang sudah memenuhi syarat, yakni sudah menunaikan, memperjuangkan apa-apa yang fasilitas Ramadan disediakan. Ya kan? Lailatul Qadar, qiyamul lailnya, insya Allah. Mungkin itikafnya, ya. Kalau di daerah kami di Bandung sini di lockdown PSBB, masjid sementara ditutup, jadi sholat berjamaah di rumah, taraweh di rumah, bahkan kemungkinan sholat id juga di rumah. Ya, ini harus menjadi perhatian bersama. Semoga teman-teman yang ada di daerah lain di wilayah seluruh Indonesia, mudah-mudahan ada di daerah yang tidak terkena atau terdampak virus corona ini. Mudah-mudahan Allah menyertai kita, melindungi kita. Perbanyaklah bersolawat, perbanyaklah beristighfar. Solawat yang mana? Pilih solawat yang terbaik, yang engkau atau yang kita hafal. Dan salah satu solawat mencegah penyakit diantaranya adalah solawat sifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Perbanyaklah istighfar. Istighfar yang seperti apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Sehingga kita dipercepat oleh Allah yang terkait dengan wabah ini, virus corona ini, mudah-mudahan segera sirna di bumi Indonesia, bahkan di dunia, sehingga kita aktivitas ibadah kita bisa normal kembali, masjid menjadi makmur kembali, sekolah penuntut ilmu juga menjadi ramai kembali, aktivitas bisnis dan dagang juga bisa kembali kepada situasi yang tentunya kita harapkan bersama. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian dimanapun berada, demikian barangkali kajian kita pada kesempatan kali ini antara sholat dan akhlak. Ya, jadi sudah dapat ilmunya, insya Allah. Rin, amin ya robbal alamin. Rin ada di mana nih? Ada di wilayah mana? Apakah di Indonesia bagian mana? Apakah di Bandung, Jawa Barat atau bagaimana? Mudah-mudahan amin kita pada kesempatan kali ini adalah amin yang mustajab. Doa yang kita panjatkan adalah doa yang mustajab, yang tentunya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Banyak ilmu insya Allah tidak akan menjadi beban untuk dibawa kemana-mana, tapi banyak ilmu insya Allah akan membentengi kita dari apapun yang akan menggoda kita. Karena setan senantiasa menggoda kita dari depan, dari belakang, kiri dan kanan, terus menggoda, membisikkan kepada kita supaya kita dalam keadaan lalai. Insya Allah kita dapat petunjuk ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakni la ilaha illallah. Keesaan Allah, ketauhidan Allah, itulah dinul Islam. Insya Allah kita perjuangkan dinul Islam ini supaya sampai di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian barangkali teman-teman sekalian, sahabat sekalian dimanapun berada, baik yang menyimak melalui Amma maupun Nyanti yang di-share di YouTube, silahkan simak baik-baik. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Harapan dari saya adalah bermanfaat. Manfaat bagi yang menyampaikan, manfaat bagi yang mendengarkan. Mohon maaf
Yang menyampaikan bukan berarti yang lebih baik daripada yang mendengarkan. Justru yang menyampaikan sedang belajar menyampaikan, sedang mencari ilmunya, sedang belajar menyampaikan ilmunya, dan sedang belajar mengamalkan ilmunya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam suasana yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.